Bab 338. Kemarahan Brady. Saat fajar, Harley kembali ke hutan bambu kecil dengan setengah dari wajahnya tertutup. Dirinya dipukul, mukanya ditampar oleh tubuh inkarnasi api spiritual, dan seluruh mukanya bengkok. Namun, meski dipukuli, Harley tetap sangat senang. Sejak api spiritual tubuh inkarnasi dan petir surgawi tubuh inkarnasi telah mempraktikkan kekuatan sihir metode rahasia, kekuatan tempur mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meski masih ada celah dengan tubuh inkarnasi, serangan gabungan dari kedua pria itu, susunan Endless Yin Yang, masih sangat kuat. Saat ini, hari belum cerah, tetapi Ranisi dan Winston Hu sudah mulai berlatih. Melihat Harley kembali, Ranisi bangkit kembali seperti peri. Pertama, dia tersenyum, lalu dia mengulurkan tangan kecilnya. Tuan, teknik 1000 bayangan telah selesai dipelajari. Beri aku rahasia metode berikutnya. Ranisi. Harley menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, senang mempelajari metode rahasia dengan cepat, tetapi kamu harus menguasainya terlebih dahulu. Mempraktikkannya sendiri berbeda dari pertarungan yang sebenarnya. Ranisi mendengarkan guru. Ranisi tersenyum. Betapa patuhnya. Harley tersenyum, lalu mengumpulkan tubuh bayangan mistik. Ya, dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa berlatih dengannya. Ketika kamu mengalahkannya, aku akan mengajarimu tahap kultivasi selanjutnya, tapi aku bisa mengingatkanmu untuk siap dipukuli. Tidak apa-apa, aku tidak takut sakit. Ranisi tersenyum, lalu berbalik dan mengeluarkan pedang Ling Xuang dan ingin membunuh tubuh bayangan mistik Harley. Selanjutnya, Harley tidak tahan untuk melihat lurus ke arahnya. Ranisi dipukuli dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Harley tidak terkejut dengan hal ini. Meskipun Ranisi berlatih dengan bakat tidak normal dan mempelajari metode rahasia dengan cepat, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jauh dari baik. Terlebih lagi, dia menargetkan tubuh bayangan Harley. Tubuh bayangan bukanlah dirinya yang sebenarnya, dan pukulannya sembrono. Jika Fancy Chu ada di sini, dia pasti akan memarahi Harley karena terlalu keras pada Ranisi. Namun, sebagai orang yang sudah punya pengalaman, Harley bahkan memainkan peran penting dalam pertempuran yang sebenarnya. Ada juga penindasan. Hanya di bawah penindasan yang ekstrim, potensi orang dapat dirangsang, seperti halnya Fancy Chu mencobanya dengan puppet hari itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Harley jauh lebih sibuk. Dia tidak bisa turun gunung. Selain mengajari Ranisi dan Winston Hu untuk berlatih, yang paling dia lakukan adalah berlatih formasi. Formasi Yin Yang Tai Chi dilakukan oleh inkarnasi tubuh api spiritual dan petir surgawi tubuh bayangan, sedangkan formasi penakluk iblis Sanxing akan menambahkan tubuh inkarnasi transformasi Qi. Adapun formasi segel surga dan bumi, Jeanne juga akan ikut melakukannya. Karena itu adalah puppet, Jeanne tidak berpikir, jadi susunan segel sangat berkurang, namun kekuatannya sangat kuat. Wajar saja, sebagai kultivator, dia juga mencoba formasi setiap hari, dan malu lebih dari sekali, apalagi ketika formasi segel surga dan bumi, 3 tubuh inkarnasi ditambah puppet tingkat bumi, dia dipukuli sehingga babak belur. Jadi, setengah bulan berlalu dengan tenang. Pada hari ke-16, Ranisi mengalahkan tubuh bayangan Harley yang sangat mengejutkan Harley. Namun, dia tetap keras pada latihan Ranisi, menambahkan 1 set cincin gravitasi ke Ranisi, dan mengajarinya beberapa metode rahasia. Selain itu, sisanya adalah pertarungan sungguhan. Dalam beberapa hari, kekuatan tempur Ranisi telah jauh melebihi Winston Hu. Harley malu mempunyai murid yang begitu hebat. Dia baru berlatih selama sebulan. Bakat seperti itu bisa disebut tidak normal. Saat itu malam,
dan semuanya sunyi. Harley lelah, tertidur di atas batu. Namun, Sekte Hang Yue tidak tenang. Itu juga gunung tempat Zhen Yi berada. Di dalam kamar, Zhen Yi melihat ke tempat tidur dengan tersanjung. Di sana terletak seorang murid perempuan yang mengantuk. Coba lihat lebih dekat, bukankah Ani Tang? Sungguh gadis kecil yang cantik. Zhen Yi tersenyum penuh cabul. Untukmu, putra suci, aku benar-benar menghabiskan banyak waktu. Zhen Yi tersenyum lebih cabul dan berkata, jari-jarinya masih menempel di pipi Ani Tang. Jika ingin menyalahkan, kamu salahkan saja Harley. Selama kalian terlibat dengannya, aku akan membiarkan kalian mati dengan menyedihkan. Jangan khawatir, putra suci, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Zhen Yi menunjukkan giginya dan merobek pakaian Ani Tang dengan tusukan. Namun, saat dia hendak melanjutkan perjalanan hewannya, sebuah raungan datang dari luar. Bang! Kemudian, Fan Skong dan beberapa murid lainnya terbang satu demi satu. Setelah itu, Yogini, Joy Nanggong, dan Harley Situ masuk secara acak, diikuti oleh Brady. Kamu sialan. Melihat Ani Tang terbaring di tempat tidur, benak Brady bergemuruh dengan sepasang mata kecil, yang meledak dingin, dan segera mengayunkan tongkat gigi serigala untuk membunuhnya. Kamu tidak mengukur kekuatanmu. Dengan dengusan dingin, Zhen Yi mengayunkan Brady dengan satu telapak tangan. Teknik Feng Shen. Ketika Yogini bergerak, tembakannya adalah satu serangan. Namun, di mata Zhen Yi, serangannya lemah dan rentan. Dia membunuh pedang dan dengan mudah dijepit oleh dua jari yang direntangkan oleh Zhen Yi. Keluar. Dengan dengungan dingin, Zhen Yi menamparkan Yogini. Dasar bajingan. Harley Situ dan para pengikutnya juga bergegas untuk membunuhnya satu demi satu, tetapi mereka tersapu oleh Zhen Yi. Mungkin kejutannya terlalu besar, dan seluruh ruangan runtuh, menyebabkan tetua dari Sekte Hang Yue datang. Segera, mereka dibawa ke aula Sekte Hang Yue. Tak lama kemudian, Andreas yang mengetahui berita tersebut juga datang ke taman tersebut, khususnya Robert Lin yang berada di rumput taman spiritual gerbang luar, datang langsung dengan pedang pembunuh. Jika tidak memberi penjelasan kepada keluarga Siong aku hari ini, kita akan memulai perang. Di aula, auman Brady terdengar sepanjang waktu. Dia tidak pernah pulih dari cederanya, karena telapak tangan Zhen Yi telah menyakitinya lagi dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Zhen Yi, ambil nyawamu. Robert Lin, saudara ipar Brady, hanya bergerak. Pedangnya menembus ruang dan langsung menuju Zhen Yi. Lancang. Seorang tetua agung segera memarahi dingin dan mengguncang kembali Robert Lin dengan satu telapak tangan. Andreas yang melangkah maju, menghilangkan kekuatan gelap dari Robert Lin, mengambil pedang pembunuh di tangannya, menatap Master Tong Xuan di atas, dan berkata, Guru, hari ini aku ingin membunuh Zhen Yi. Apakah kamu masih ingin menghalangi? Instruktur, tapi aku tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan murid. Kamu sudah ingin membunuhku. Sebelum Master Tong Xuan bisa berbicara, Zhen Yi bertanya dengan wajah ketakutan. Sialan, kamu berani berdebat, teriak Robert Lin dengan marah. Paman Guru, kamu salah menyalahkanku. Zhen Yi buru-buru berkata, aku tidak tahu bahwa Ani Tang ada di kamarku. Mereka bergegas masuk tepat setelah aku memasuki ruangan. Mereka memukuliku. Aku tidak bisa hanya berdiri diam biarkan mereka memukuliku kan. Mungkin pukulanku yang terlalu berat sehingga tidak sengaja melukai para kakak seperguruan. Akan terlalu ceroboh untuk menghukumku sampai mati. Kamu berani berbicara omong kosong. Robert Lin, tenanglah. Master Tong Xuan berkata dengan suara yang dalam, ada kesalahpahaman tentang ini. Kejahatan Ani Tang bukanlah dia. Aku telah mengirim seseorang untuk menangkap si pembunuh.
datang dan bawa muridnya. Segera, dua tetua datang ke aula dengan seorang murid berbaju putih dan melemparkannya ke tanah dengan plop. Tetua, murid ini telah mengakui bahwa dia membius Anitang dan diam-diam memasukkannya ke dalam kamar putra suci. Leo, orang-orang menyipitkan mata mereka dan berkata, murid puncak Mount of Sky. Segera, Brady bergegas maju, meraih kerah murid itu, menatap murid bernama Leo dengan mata merah darah dan berkata, siapa yang menyuruhmu melakukannya, atau aku akan memotongmu hidup-hidup. Anehnya, Leo tidak seseram yang dia bayangkan. Sebaliknya, matanya kusam dan kosong. Dia pendiam dan menakutkan. Dia tampak seperti dilahirkan tanpa cinta. Aku ingin menjebaknya. Kamu bohong. Brady meraung, dan sebuah pedang pembunuh diletakkan di bahu Leo. Aku melakukannya. Aku melakukan segalanya. Leo setenang biasanya. Untuk auman Brady, tidak ada fluktuasi emosi di wajahnya. Leo, apakah kamu diancam? Andreas yang menatap Leo dengan mata tajam. Pria itu mengancamku. Xiao Yuan menjawab dengan tenang. Apakah kamu tahu apa kejahatannya? Andreas yang berkata dengan suara yang dalam, kejahatan ini adalah kejahatan besar. Tentu saja aku tahu. Jawaban Leo tidak menunggu gejolak emosi apapun. Dia seperti orang tanpa jiwa. Segala sesuatu di luar sepertinya tidak mampu membuat gelombang dalam pikirannya. Aku bilang itu bukan aku. Zhenyi mencibir dan menatap Hendra, pemimpin puncak Mount of Sky. Itu adalah murid puncak Mount of Sky yang telah bertindak terlalu jauh untuk menjebakku. Kamu, Hendra terdiam. Semua muridnya mengaku. Ini adalah kesaksian mutlak. Seseorang, tarik Leo keluar dan bunuh dia. Master Tongsuan meledak, murid ini akan segera mati. Segera, kedua tetua maju lagi dan pergi bersama Leo. Perlu disebutkan bahwa pada saat Leo dibawa keluar, dia melirik Zhenyi, yang memiliki wajah lucu, dengan kemarahan, kebencian, dendam dan permohonan di matanya. Zhenyi juga meliriknya sambil tersenyum. Makna matanya seolah berkata, selamat jalan. Hanya ketika kamu mati mereka bisa hidup. Setelah Leo dibawa keluar, Master Tongsuan berkata perlahan, sekarang, kebenaran telah keluar, ayo pergi. Robert Lin mendengus dingin dan berjalan keluar dengan Brady yang terluka. Zhenyi, aku akan memperhitungkannya denganmu cepat atau lambat. Ketika Brady pergi, dia tidak lupa mengaum. Ayo. Andreas yang dan rekan-rekannya juga mengambil napas dalam-dalam dan tidak lupa untuk menatap Zhenyi dengan dingin sebelum mereka pergi. Melihat posisi semua orang, Zhenyi menggoda, memperlihatkan giginya, bertarung denganku. Kultivasi kalian masih jauh dari sempurna. Aku punya beberapa orang sebagai kambing hitam. Drama bagus baru saja akan dipentaskan. Di sini, Andreas yang dan rekan-rekannya berjalan keluar dari aula, wajah mereka suram dan menakutkan. Kambing hitam, masih kambing hitam lagi, brengsek. Master Daoxuan menghancurkan batu besar dengan satu telapak tangan. Danto, pergi dan cari tahu apakah Zhenyi mengikat kerabat Leo baru-baru ini. Andreas yang berkata dengan suara yang dalam, Leo jelas berbohong. Dia sudah menanggung kesalahan Zhenyi walaupun jika dia mati. Pasti ada petunjuk selama periode ini. Ya. Aku akan memeriksanya sendiri. Bersambung. Bab 339. Lelucon kotor. Wow. Di pagi hari, Harley menggosok wajahnya dan memanjat dari batu. Pertama, dia menggelengkan kepalanya. Kemudian Harley melihat api spiritual di lautan diafragma dengan wajah gelap dan berkata, aku bilang, bisakah kamu jangan memukul wajahku terus? Baru tadi malam, ketika Harley mencoba formasi,
dia dipukuli oleh api spiritual, tidak hanya tadi malam, tetapi juga berkali-kali. Wajahnya akan dirawat secara khusus. Ini semua tidak pantas. Harley mengeluarkan cermin kecil dan tidak lupa melihat sekeliling. Melihat api spiritual, sepertinya tidak ada apa-apa. Dirinya tidak tahu apakah itu kesalahan atau karena wajah Harley sangat buruk. Selalu begitu cepat dan kejam. Perasaan memukul wajah tidak terlalu nyaman. Segera, Harley mengumpulkan cermin kecil, berbalik dan melompat dari batu, dan berlari ke tempat di mana Lan Sichu semedi. Sejak bulan ini, inilah yang harus dia lakukan setiap hari. Fan Sichu telah memberitahu bahwa hanya setelah Lan Sichu meninggalkan gerbang, dia dapat turun gunung. Jadi, jika dia ingin berjalan menuruni gunung, dia akan datang dan melihat-lihat setiap hari. Jika Lan Sichu meninggalkan gerbang, dia akan bebas. Setelah beberapa saat, Harley datang ke gerbang batu tempat Lan Sichu semedi. Melihat gerbang batu itu tertutup, Harley menggaruk kepalanya. Aku berkata, "Istri, apakah kamu ingin tinggal di dalamnya seumur hidupmu?" "Siapa istrimu?" Tak lama, di gerbang batu, Lan Sichu berteriak, "Gatal lagi. Guru mengatakan bahwa ketika kamu meninggalkan gerbang, kamu akan menikah denganku." Harley menusuk hidungnya dan dengan sadar menyeka kotoran hidung di gerbang batu. "Lagi pula, kita berdua sudah tidur bersama. Aku harus bertanggung jawab, bukan? Siapa yang akan menikahimu? Siapa yang akan menyuruhmu bertanggung jawab?" Lan Sichu memarahi dengan marah. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak apa-apa. Keluar dari sini." "Ya, tentu saja." Harley tersenyum dan membalikkan tangannya untuk mengambil gaun Phoenix yang berwarna-warni. "Ayo, lihat itu. Aku membawanya kembali dari kota Danceng. Satu untuk guru dan yang lainnya untuk kamu. Ini unik di dunia." Belum lagi Lan Sichu, yang duduk di dalam gua, benar-benar membuka matanya. Sepertinya dia bisa melihat gaun Phoenix berwarna-warni melalui gerbang batu. Anak itu memiliki selera yang bagus. Lan Sichu tersenyum. "Ya, aku mendapatkan kembali 2 pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia. Yang itu juga berwarna-warni. Sepertinya kembar dengan yang ini. Sangat cocok untuk memberi pada kalian 2 saudara kembar." Harley masih mengoceh. "Aku sudah memilihnya dengan hati-hati." "Tersentuh tidak? Tersentuh kepalamu." Meskipun sudut mulutnya tersenyum, Lan Sichu masih memarahi dengan marah. "Tidak, aku menghabiskan 1,5 juta. 500.000. Lan Sichu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Kamu ini suka boros. Habiskan 1,5 juta untuk sebuah gaun. Kamu tidak ada kerjaan. Kamu tidak mengerti itu." Harley hanya menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Orang yang menjual pakaian mengatakan bahwa mereka hanya membuat 1 potong pakaian seperti ini. Unik, edisi terbatas. Selain itu, asalkan kamu suka, uang tidak masalah. Jika menghabiskannya, masih dapat memperolehnya lagi. Jika tidak dapat memperolehnya, dapat meminjamnya. Jika tidak dapat meminjamnya, dapat mencurinya. Jika tidak bisa mencurinya, kamu bisa merampoknya. Lan Sichu langsung geli dan bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkannya?" "Ini masalah serius." Harley menyentuh dagunya dan berkata dengan wajah tulus, "Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu hanya bisa menjual wanita cantik. Kudengar industri ini sangat populer." "Wih." Kali ini, Lan Sichu geli dan tertawa, "Bisakah kamu melakukannya?" "Harus bisa." Harley menggelengkan kepalanya, dan tidak lupa untuk mengusap rambutnya. "Tubuhku kuat. Aku memberitahumu. Jika kita tidur di ranjang yang sama, aku bisa melakukannya tanpa henti selama 1/2 bulan." "Apa yang kamu bicarakan?" Lan Sichu menatap keluar. Meskipun dia hanya mendengarkan,
pipinya sudah merah. Setiap kali dia berbicara tentang ini, dia tanpa sadar akan memikirkan apa yang terjadi malam itu. Aduh, aku memimpikanmu kemarin. Harley mulai mengorek hidungnya lagi. Sambil memetiknya, dia menyeka kotoran hidung di gerbang batu. Akibatnya, aku terbangun dan basah kuyup. Aku tidak rela mengganti bajuku. Keluar dari sini, sekarang. Lan Sichu sangat malu hingga dadanya berfluktuasi dengan hebat. Jika kamu ingin berbicara tentang tidur, kamu harus mengambil inisiatif. Harley mengabaikan omelan Lan Sichu secara langsung dan berkata tanpa malu-malu, misalnya malam itu. Kamu selalu di atasku. Aku sedang berdiri ketika itu. Aku begitu bersemangat bahkan sebelum aku masuk, aku dijemput dan dipukuli dengan baik. Aku merasa tidak enak ketika memikirkannya. Lan Sichu di gua sudah gila. Pipinya sudah merah dan tidak bisa dilihat lagi. Harley, percaya atau tidak, aku akan mencekikmu sekarang. Ya, kamu melakukannya malam itu juga. Kamu akan mencekikku ketika kamu selesai. Untungnya, aku pintar. Harley sama sekali tidak tahu malu. Dia menangkap masalah malam itu dengan memuncratkan ludah. Tahukah kamu mengapa kamu tidak menemukanku malam itu? Aku bersembunyi di tempat yang tidak akan pernah kamu pikirkan. Apakah kamu ingin tahu? Jangan bilang. Lan Sichu benar-benar menajamkan telinganya, dia benar-benar ingin tahu. Malam itu, dia keluar hanya beberapa menit, tetapi tidak ada yang kembali. Dia hampir mencari di seluruh hutan monster, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sampai sekarang, dia masih bertanya-tanya tentang itu. Namun, dia menajamkan telinganya dan mendengarkan Harley berhenti berbicara. Dia hampir muntah darah di tempat. Nah, ini bajumu. Harley menarik telinganya, lalu tak lupa meletakkan jepit rambut mutiara giok phoenix. Jepit rambut mutiara giok phoenix ini juga unik di dunia. Pakai, kamu harus menjadi pengantinku. Dengan itu, Harley menepuk pantatnya dan pergi. Dia merasa baik untuk datang ke sini setiap hari untuk menceritakan beberapa lelucon kotor. Tidak lama setelah dia pergi, gerbang batu bergetar. Dengan embusan angin, pakaian Phoenix warna-warni dan jepitan rambut mutiara giok Phoenix menghilang. Bocah bau, pergi keluar dan berurusan denganmu. Di dalam gua, suara marah Lan Sichu terdengar. Dapat dilihat bahwa ada senyum dangkal di pipinya yang indah. Di sini, Harley telah tiba di paviliun gadis giok, berdiri di luar dan memanggil, "Guru." Namun, setelah waktu yang lama, tidak ada tanggapan dari Lan Sichu. "Guru tidak ada di sini." Harley menyentuh dagunya, lalu melirik ke bawah bukit, pergi menuruni bukit untuk jalan-jalan. Dengan itu, dia berlari menuruni bukit. Karena takut Harley akan menyelinap ke bawah, dan Lan Sichu menutupi seluruh puncak gadis giok dengan formasi batasan wilayah. Namun, jika telah diterapkan dulu, formasi batasan wilayah masih bisa menjebak Harley, tapi sekarang, formasi batasan wilayah tidak berbeda dengan dekorasi. Tak lama kemudian, Harley sampai ke tepi formasi batasan wilayah. Pertama, dia mengusapnya dengan jarinya. Formasi batasan wilayah itu lembut, dan tangannya dengan cepat terpental ke belakang. "Aku pintar, aku selalu bisa keluar." Sambil tersenyum, Harley memanggil api spiritual, dan kemudian berubah menjadi belati kecil. Dia dengan lembut menggambar formasi batasan wilayah, dan dia membuat lubang besar di formasi lembut batasan wilayah. Bebas. Harley mengangkat kakinya dan berlari keluar. Bersambung.